Walaupun kita digocek kali ini ya. Ya wes kalau begitu. Match yang kedua di hari ini di game yang pertama. EVOS Glory versus Aura. Kita tes dulu, kita mau cek dulu, kita mau dengar dulu bagaimana suara dari EPL Arena ini. EPL Arena, mana suaranya? Wow. Wah ini udah buka puasa udah makin rame. Iya. Makin semangat ya. Udah buka puasa, udah kenceng tenggorokan lo semuanya ya. Yap. Dan ini juga menjadi ajang pembuktian sih menurut aku buat Fun. Yang kita lihat bagaimana dengan utility junglernya. Mampu gak dia bermain damage seperti ini? Yes, itu dia sih memang yang kita nantikan. Apalagi bermain dengan Fanny di depan lawan dia yang kita kenal juga cukup bisa memberikan impact besar. Signature hero dari Yawi sendiri, Chow. ini Nana bukan sembarang Nana dan Nana kamu merana lah pokoknya ya. Iya. Dan terlihat dari Gugun bermain agresif kali ini. Sementara itu dengan ada coveran dari Yawi yang udah dia buat juga ya. Membuat sebuah pagar agar tidak ada yang benar-benar bisa melewati dari batas yang udah dia punya ataupun dia buat di area tersebut. Oh nampaknya ada satu pasif yang ke-trigger ya. Molina's Gift yang memang harus menunggu cooldown. Dari 2 menit setengah nih. Ini menjadi informasi yang cukup baik di early game. Ya apalagi Nana yang memang sangat-sangat membutuhkan untuk Molina's Gift ketika ada team fight yang terjadi untuk di area Turtle. Dan Fun belum menemukan celah untuk bisa bermain agresif. Sementara lihat ini gangguan sudah mulai masuk, Gugun sudah mulai mengambil creeps milik dari Fun. Nah ternyata tidak sampai barusan kabelnya. Tapi Fun masih ingin mencoba di tempat yang berbeda. Fun dan juga Yawi bertemu di area mid. Yap. Dan yang kita tahu bagaimana biasanya kalau bermain Fanny, turtle pertama nggak yang jadi kontes gitu ya. Ini ya alergi seafood ya. Iya alergi seafood. Tapi ini bakal dimanfaatkan oleh Aura untuk bisa set up duluan nih. Tapi dari EVOS juga mereka kayaknya nggak bakal membiarkan hal itu terjadi secara cuma-cuma. Mereka udah coba untuk menangin jalannya dari mobilitas dan juga rotasi. Sedangkan Yehezkiel sudah mengganggu untuk gerak Veldora agar tidak terlalu leluasa. Yep, Warlord dan juga Funstrong sudah terlihat di atas tersebut. Veldora sudah mulai mendekat tapi ternyata pergerakan tengah dan panah-panah cintanya sudah keluar. Ih, terpanah aku. Seperti cubit ya kan. Tapi barusan kayaknya turtle-nya pun berhasil diamankan oleh Aura. Ada 1 point kill juga berhasil diamankan oleh Aura. Dan itu hasil tadi pertempuran di area Dark Turtle-nya. Oke, yang tumbang Veldora ya. Jadi mungkin XP-nya mau ikut untuk ngebantu juga. Dan mari kita lihat dari build-nya Veldora dengan basic common emblem yang akan memungkinkan dia untuk tidak usah recall lagi. Kembali ke base. Dan juga Aran dengan emblem Tenguts. Wuhui, tapi ada efek Terrify yang masuk ke dalam tubuh dari Fun untungnya. Masih berhasil pergi. Masih berhasil pergi ya, itu hampir aja kalau misalkan sepersekian detik. Muncullah tuh Eternal Guard bisa ketiban, tapi Talent's Prediction by Samsung Galaxy kali ini. Oke, sepertinya Pak Pulung beda sendiri nih. Yep. Hah? Serius? 5 lawan 1. 5 lawan 1 nih. Beda sendiri lagi gua dah. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Dan sekarang pertempurannya akan terpecah karena Funstrong sudah bertemu dengan Gugun di area. Ada nyanyian Pulung lagi. anti aura sekarang. Sekarang apa? Sekarang apa lagi maunya? Pulung anti aura. Oke. Terlihat ya sepertinya untuk early yang dipegang dengan agresivitas yang akhirnya sinergi nih Om Wawa. Gerak-geraknya Yawi udah mulai di follow. Oke, memang geraknya Yawi sudah di follow. Tapi lihat bagaimana Fun tadi terpressure. Dia mau ngambil purple juga sudah ada Gugun di dekat dengan dia. Jadi gak nyaman sama sekali untuk mendapatkan buff. Iya farming speednya juga ini cukup cepat kan dari Gugun masalahnya. Tapi ya kalau ngelihat tadi ada Swift juga ya yang dibawa sama Fun, dia bener-bener mau coba untuk farming cepat. Tapi masalahnya gangguan-gangguan itu yang akhirnya menghambat. Yep. Sementara sekarang di area atas, di area turtle-nya sudah terlihat beberapa player mulai berkumpul dan juga untuk Yawinya. The way of Yawi berhasil mendapatkan lagi karena Funstrong, dimana Funstrong langsung dimakan saja. Yap, dan Retribution is on point dari Gugun untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sehingga Fun kali ini yang mencoba untuk kontes belum berhasil untuk membawa satu kenang-kenangan untuk bawa pulang, tapi Super Red nampaknya akan ditekan. Yap, sementara sekarang untuk pergerakan dari Aran terlalu dalam sepertinya. Ya masuk sendirian tadi dan langsung dihadang dengan 3 pemain sekaligus dari EVOS. Mereka sempat untuk mendapatkan 1 keunggulan juga. Tapi ini dia, pressure yang ada di area dari goldnya. Ini duel dari kedua marksman berhasil untuk dimenangkan oleh Kabuki. Sementara sekarang Super Red di bagian bawah ada Funstrong mulai mendekat tapi masih ada BMI. Yep.
Ini poke damage ya dari Chronodes, tadi Synchro Vision-nya juga sakit banget dari Super Red. Tapi game 5 by GoPay, DM4 Cho merupakan signature hero dari Yawi dengan 5 kali pick memiliki 100% win rate dan dapetin skin eksklusifnya. Yo ampun. 100% loh. M4 ya, itu M4. M4. Ngeri. Over. Ngeri, the way of Yawi kita lihat hari ini. Tapi nggak dipakai skinnya nih. Belum kali. Belum. Wait, bertemu lagi dengan satu player Fanstrong menjadi korbannya kembali. Wah, Injeksi penculikan kayak gini nih serem juga. ini Yawi sang pengumpan lambung ya. Bener banget. Dimana di tengah Aran masih memiliki Viraga Armor, masih aman. Sementara untuk Fan-nya bergerak akan pergi ke arah mana? Karena sekarang di bagian bawah telah terjadi beberapa aksi yang udah dilakukan. Sementara itu untuk Gugun yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Zaman Force langsung dikeluarkan. Masih ada wave minion tapi Veldora sudah mulai mendekat. Bahkan untuk sekarang ada missile expand yang udah dikeluarkan. Mereka berkumpul di bawah. Ini Gugun sama Yawi kayaknya udah connect banget ya. Yap. Mereka saling bersinergi untuk ngasih efek stun. Ya, tapi yang lebih serem jelas dari Yawi ya Iya. tadi. Dimana inisiasi dia, kalau kita lihat semua di belakang langsung masuk. Dari marksman, dari mages, atau bahkan dari Gugunnya juga, dari jungler. Nah ini sebuah riset yang dilakukan oleh Aura dari minggu pertama dan akhirnya setiap inisiasi yang dilakukan oleh Yawi Ada ada follow follow up-nya. up-nya. Itu Iya. dia. Akankah turtle ketiga pun gagal untuk bisa diamankan oleh EVOS karena dari tadi juga mereka nggak mendapatkan ruang sedikit pun. Fan yang mulai mendekat tapi masih ada sebuah pertempuran yang terjadi karena Menua Furia langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil langsung dimakan begitu saja. Arannya sedikit lagi bertersisa. Aran nggak bisa selamat karena Fan-nya mulai mengabuki area Yawi. tersebut walaupun Yeskel menjadi korbannya tapi Yawi membalikkan keadaan langsung dimakan begitu saja. Satu untuk satu Warlord-nya pergi ke arah mana? Warlord-nya akan nggak bisa bertahan karena Warlord pun mencoba untuk bisa Yawi. menyelamatkan dirinya. Yawi masuk terlalu dalam. Yawi akan dilumat habis dan selesailah sudah. Zaman Force kali ini telah terlihat pula di area tersebut. Oke. Yawi targeting ke arah Fan yang begitu baik. Yang akhirnya membuat dari Aura ini juga lumayan gak mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Gagal untuk bisa mendapatkan perfect turtle dengan adanya satu pun retribution yang on point dari Fan. Tapi dari tadi Super Red ke-trigger terus nih zaman Force-nya buat defense loh. Iya, tapi mau gak mau juga ya tadi. Untuk zaman Force-nya ini biar Yawinya gak bisa kemana-mana tadi. Jadi dipakai juga. Tapi Super Red sejauh ini juga bermain dengan sangat-sangat safe sekali. Purify dipakai, Null Death juga masih belum ada sama sekali bagi Super Red. Jadi gold lane-nya memang kalah dari sisi turret-nya. Tapi untuk pencapaian dari gold, ini kedua tim tidak terlalu jauh berbeda. Ya masih tarik-tarikan lah ya. Unggulnya tipis-tipis aja walaupun memang ada satu keunggulan yang bisa dipegang sama Aura yaitu outer bottom turret yang akhirnya berhasil dihancurkan juga. Dan jangan lupakan nanti gerak dari Kabuki nih. Ya. Tadi dia ngepok terus-terusan aja. Ya, Itu udah hit ya kan. bocor halus Pak. Bocor alus. Cuman sekeliling. Banyak. Nah ini harus antisipasi sih, geraknya Yawi harus ada yang bisa nge-stop. Karena ngelihat dari Fanstrong juga dengan adanya Minotaur, sisi power untuk bisa menghentikan laju dari Yawinya nggak terlalu besar juga kan. Iya. Belakang kita udah kayak main raket Iya, ya. iya. Main raket. Bulu Bulu tangkis. tangkis. Biasakan saya anak ini. Raketnya, nyamuk juga raketnya ada. Di bawah masih cukup ada mayem. Keadaan di mana untuk Yawinya pun masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Harus ada rumput yang dicek dan pergerakan Yawi ketahuan. Hati-hati nih rumput tapi Fan masuk. Buset, dapannya masuk terlalu Oh, dalam. what? Pat. What? Terkena efek Terrify tadi. Wah galau langsung di dalam turret itu. Benar sekali, tapi barusan ada Danos welcome juga Flicker udah langsung dikeluarkan di mana Yawinya langsung mencoba untuk langsung dikeroyok. Tapi ternyata Yawi masih berhasil kabur, Viraga Armor terpecah karena udah dikonvert tadi menjadi Last Sanity, tapi Aran masih berhasil selamat juga. Yes, dan itu adalah sedikit buying time. Bagaimana Lord ternyata sudah berhasil di set up dan didapatkan oleh Aura. Tapi ternyata Yeskiel di dalam turret terdive oleh Fan. Berhasil untuk make an outplay. Iya, efek Terrify dari Vexana tadi. Dan begitu banyaknya source skill yang dibuang oleh EVOS Glory. Dan itu demi menangkap Yawi yang gak tangkap sama sekali. Wah, untouchable ya dia. Lincah betul. Dan yang tampilkan juga Xbox. Lihat bagaimana untuk goldnya sudah mulai dipegang oleh Aura. Xbox jelas dengan War Axe dan Brute Force berhadapan dengan full defense item bagi Barats. Dan kalau kita melihat dari item milik dari EVOS Glory, mereka hanya akan mengandalkan mana berarti untuk di mid game seperti ini. Oke. Dan gue menunggu momen Kabuki ya, bagaimana nanti aksi tabrak belakangnya. Wah. Ataupun dari tim fight-nya, mencari celah dulu melihat bagaimana source skill yang udah langsung dikeluarkan namun dari para berbeda. Yeskiel masih dikejar bisa-bisa tapi Yawi! What?
Yawi tidak akan membiarkan hal tersebut. Wah, what a nice backup from Yawi dan juga Yeskiel yang cukup tenang dengan flickernya. Membuat Fan kembali teroutplay. Lagi-lagi begitu banyak crowd control yang dimiliki oleh Aura, membuat pergerakan Fan langsung bisa dihentikan. Yap, sudah terjadi, terlihat Fan gagal lagi dan lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Yeskiel. Karena backupan yang begitu indah tadi sudah langsung diperlihatkan pula oleh Yawi. Di luar itu mereka mendapatkan keuntungan kembali. Objektif mereka dapetin area purple buff semakin sulit untuk di-gapai. Ya, dan bahkan sudah mulai kehilangan pegangan ya untuk jungle milik sendiri. Bagi EVOS Glory. Dan Aran dengan satu Eternal Shield juga, ini sudah mulai berani pasti. Xbox bakal bisa megang untuk hero-hero jalan kaki. Iya, ini Xbox udah bisa megangin, Kabukinya juga ini nggak ada yang bisa menculik ya kan. Karena ngelihat dari Funstrong yang mungkin nanti punya possibility untuk bisa menghentikan atau meng-cancel dari Blazing Duet. Ya, dan sekali lagi tanpa adanya single target lock. Waduh, yang bakal kita sulit. lihat begitu ya. Tapi kan Firaga armornya juga belum terpecah sejauh ini dari barusan. Aran kehilangan Firaga armornya, namun ada serangan lagi yang dilakukan. Lewat satu Eternal Guard yang udah dikeluarkan pula mencoba untuk mengganggu pergerakan EVOS Glory. Itu udah ngebuat dari Super Red tadi HP-nya terkikis. Sedangkan ya balik lagi, Kabuki udah level 13 nih. Berbeda 2 level atas dari Super Red. Ya, dan kita tahu ya, Cloud dengan impact dia, dengan basic attack-nya, ini bakal sakit banget dengan item-item yang dikumpulkan oleh dia. Memang ada pengurangan attack speed dari item yang baru, dari item-item marksman atau item-item attack speed. Tapi semuanya dikompensasikan dengan adanya penambahan untuk cap tadi. Jadi cap yang tadinya 4 bisa lebih dari 4 juga, dan berarti ya attack speed Cloud di late game ini bakal berasa banget. Oh, semakin leluasa lagi nih ya Cloud-nya. Lebih mulus. Lebih mulus lagi, tapi ya untuk keadaannya sekarang Aura. Mereka sedang memimpin dengan hampir 6.000 gold lead-nya. Sedangkan EVOS mereka masih belum ada satu team fight besar yang bisa mereka bawakan. Karena kalau berbicara tentang adanya sinergi atau symphony of skill, ini mereka masuk banget loh. Harit Nana dengan inisiasi dari Funstrong nantinya. Tapi masalah dari tadi juga ini dihindari sama Aura dengan adanya pick off satu persatu. Ya, karena masuknya Fan juga untuk ditargetkan. Dia hanya menargetkan ke Yeskiel. Yep. Sedangkan Yeskiel kita tahu Vexana punya efek Verify. Dan itu yang membuat dia kalau nempel bahaya. Ini benar-benar ditelan kembali kah? Dan iya, ditelan kembali untuk Arannya. Arannya udah jadi harus sandbag aja. Karena tipikal Chow memang nggak bisa yang nahan badan di depan begitu lama kan. Akhirnya ya udah Aran makan nih Firaga. Ya, dan Firaga juga ngebayang time yang lama banget. Banget, dan itu lumayan ngeselin ya sebenarnya. Karena Detona's Welcome kalau masih ada Firaga Armor, seakan-akan sia-sia nanti begitu Xbox-nya keluar. Iya, apalagi kalau Immortal ya kan. Ya, kan paketnya gitu ya. Ada Immortal, ada Firaga, 3 nyawa. 3 nyawa ya. Banyak banget, belum lagi tiap Firaganya pecah kan ada satu sedikit Invulnerable, imunitas lah di iya. situ. Dan itu yang bisa dimanfaatkan Bano untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Aran dan juga Gugun mereka mulai bergerak bersama Kak Gugun. Mencari celah, Gugun mencari formasi tapi purple buff akan mereka lahap. Wah nggak bisa ini, Fan-nya berat sih. Tapi balik lagi, di sini posisi defense. Fan akan harusnya lebih mudah untuk bisa pulang ke base-nya, untuk bisa memenuhkan kembali dari segi energinya, untuk bisa bantu clear wave dengan cepat. Karena sekarang dari Aura mereka udah mulai memanage 3 lane push mereka. Dan Super Red mentok di level 13 untuk sekarang. Dimana untuk God Laner lawan udah level 15. Corso Side sekarang udah dimilikin pula. 3 player di tengah. Yawi masih mencari celah. Gugun mencoba untuk bisa maju sedikit demi sedikit. Tapi Fan menghilangkan Lord di area atas. Karena ternyata jalannya nggak bareng ya. Tapi masih ada wave super juga di arah bawah yang bakal coba untuk dikawal. Oke. Ada pergerakan yang udah dilakukan. Tapi Veldora yang masuk terlalu dalam dan harus mengeluarkan flickernya. Last Insanity meledaklah sudah. Menyisakan fosil saja dari barat. Oke, Dino Bakar telah terlihat ya. Dengan adanya flicker juga tepat waktu ternyata Aran berhasil untuk selamat. Fan mencoba untuk melakukan adanya sedikit split push nih. Karena hal maksimal yang bisa dilakukan yaitu. Ya, apalagi dengan ketinggalan gold yang jauh. Ini jelas split push menjadi salah satu opsi terbaik bagi EVOS Glory. Oke, Fan menghilangkan satu wave minion di bagian bawah walaupun belum terlalu sempurna. Namun di tengah menjadi target dari Aura, di atas sudah rubuh pula. Oh, dan damage dari Warlord udah mulai berasa nih ya. Satu kali combo Yeskiel barusan hilang. Yeskielnya hilang. Dia lagi ada jalan di tengah, dia kena Molina Blitz. Dan akhirnya menghilang. Nah ini harus diperhatikan kalau misalkan memang Aura, mereka mencoba untuk fight dalam keadaan yang close combat, itu Molina Smooch bisa kena multi target loh. Waduh, mereka mau melakukan pertempuran di sini kan? Tidak ternyata. Aura mundur, mereka hanya mencoba untuk mengganggu aja. Ya, dan bahkan Purple masih dipegang oleh Gugun juga tadi. Iya.
Jadi memang gak ada kerugian sama sekali bagi Aura, tapi ya Aura mereka harus berhati-hati karena damage dari Nana terlihat sudah mulai berasa. Super Red bahkan juga belum terpick off satu kali pun, jadi bisa jadi satu kesempatan masih ada bagi EVOS. Dan itu pun mereka harus lakukan dengan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai mereka kalah jumlah sementara Aura mereka menang di atasnya. 8.600 gold yang dipegang sama Aura nih. Bahkan gak ada satupun turret yang berhasil untuk dihancurkan loh. Yang walaupun di atas ini tinggal kecolek aja bisa runtuh ya. Cuman dari tadi ini susah juga karena selalu ditanggulangin sama pergerakan dari Kabuki yang mobilitasnya kenceng banget ini. Ini semuanya emang benar-benar under juga dari sisi levelnya, ada perbedaan sedikit dari atributnya. Kita lihat seperti apa lagi konsep yang akan dijalankan oleh Aura untuk bisa tetap mempertahankan keunggulan yang mereka miliki. Karena menuju ke arah Lord yang ketiga, setup sudah mulai dilakukan dan kembali Aran yang akan mengusir pemain-pemain dari EVOS. Yap, dan Yawi mencoba untuk mulai mendekat dengan konsil yang dia miliki. Tidak, mereka cukup sabar. Tapi barusan ada Molina Bridge yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Belum ada korban sejauh ini. Yes, dan Aura juga mereka nggak mau yang terbawa dengan adanya fight yang ada depan mata loh. Mereka tarik mundur lagi, mereka akan menunggu Lord sesaat lagi akan muncul dari sisi mereka. Ya, dari damage yang bisa diberikan juga jelas ini Warod sudah sangat-sangat sakit yang ada di fan game. Apa yang terjadi? Tapi Yawinya berhasil tadi seperti menendang, namun untuk sekarang ada Minion Fury langsung dikeluarkan walaupun tidak tepat juga karena beberapa player dimiliki oleh Aura. Mereka semua mencoba untuk mundur tapi Panstrong tertinggal sendiri di bagian belakang. Zaman pun sudah langsung dikeluarkan Super Red. Mencoba untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia miliki tapi gugur kehilangan dari Immortalnya. Pan mencoba untuk bisa mendekat sedikit lagi Mitri Safannya masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena point kill. Namun untuk sekarang ada pergerakan dari Veldor yang udah berhasil dihancurkan. Kehilangan 2 player dari Post Glory dan di atas masih ada pertempuran terjadi. Fannya masih selamat dan juga Warlord coba lihat sedikit lagi SP-nya. Oh tapi no Kabuki sih ini. Namun untuk sekarang Zaman Force dikeluarkan kembali topik Super Red. Mencoba untuk bisa membesarkan lagi Super Red sedikit lagi yang tersisa. Super Red mencoba untuk nge-buying time. Hanya segitulah waktu yang dia miliki. Tapi Fannya mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill. Hanya saja base-nya terbuka begitu lebar ya. Game pertama Aura. Wow, inisiasi dan ternyata membuat dari Aura berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan pertamanya dengan 100% win rate yang dipegang semenjak M4 kemarin juga dengan Chow dari Yawi. Ya,